dari amal-amal soleh tetap kita pertahankan. Karena itulah amalan yang paling dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus kontinu walaupun sedikit. Salat malam kita bulan Ramadan banyak, jumlahnya banyak. Nah, di luar Ramadan kita tetap mempertahankan jenis ibadah kita, yaitu salat malam. Karena salat malam itu adalah salat yang paling utama setelah salat fardu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdalus salati ba'da salatil maktubah salatu fi jawfil lail." Salat yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat yang dikerjakan di tengah malam. Berapa rakaat? Kita lihat diri kita sendiri. Berapa mampunya kita dengan jumlah yang kita bisa pertahankan? Minimal 2 rakaat. Sebagaimana juga nasihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah untuk tidak meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Hal ini dalam rangka jenis ibadahnya dipertahankan, walaupun jumlahnya paling minimal. Yang kedua, yang pernah kita lakukan pada bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Masya Allah, di antara kita ada yang mengkhatam Al-Quran sekali, ada yang 2 kali, ada yang lagi berusaha untuk mengkhatam. Tapi bacaannya pada bulan Ramadan jauh meningkat daripada bacaannya di luar Ramadan. Maka ini perlu kita pertahankan. Karena setiap huruf yang kita baca kita mendapatkan pahalanya. Maka kita bisa, mungkin boleh jadi setiap malam hanya kita bisa membaca 1 halaman. Tapi 1 halaman ini diikut sertakan dengan membaca artinya, sehingga kita bisa memahami apa yang kita baca. Itu kita lakukan setiap malam, itu luar biasa. Daripada kita membaca 1 malam 1 juz, setelah itu tidak baca-baca lagi. Ya, jadi upayakan jumlahnya yang bisa menjaga kelestariannya. Begitu juga dengan puasa. Puasa pada bulan Ramadan kita ikutkan dengan puasa setelah Ramadan. Nasihat Nabi kepada Abu Hurairah juga agar tidak meninggalkan sholat witir sebelum tidur, tidak meninggalkan sholat duha, dan tidak meninggalkan 3 hari berpuasa setiap bulan. Cukup 3 hari. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mewasiatkan kepada Abdullah bin Amr bin As, di mana dia adalah seorang pemuda yang kuat, mampu berpuasa setiap hari. Lalu kata Nabi, jangan. Jika engkau ingin berpuasa, puasalah 3 hari setiap bulan. Setiap amalan dilipat ganda menjadi 10 kali lipat, maka Anda telah berpuasa sepanjang masa. Nabi berikan alternatif yang memungkinkan dia bisa menjaga selama hidupnya. Tapi dia katakan, saya mampu lebih dari itu ya Rasulullah. Lalu kata Nabi SAW, puasalah puasanya saudara Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Akhirnya ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As. Akan tetapi ketika dia masa tua, badan sudah mulai lemah, dia tidak ingin terjadi perubahan pada dirinya apa yang telah dia lakukan sebelumnya. Pada saat itu mulai penyesalan datang. Kenapa saya tidak menerima tawaran Rasulullah dahulunya?
di mana tawaran 3 hari setiap bulan itu sangat memungkinkan bagi seseorang untuk mengerjakan puasa. Tidak mesti berturut-turut 3 hari itu dalam 1 bulan. Boleh Senin ini, kemudian Kamis, kemudian Kamis. Itu sudah memenuhi. Atau pada ayamil bid tanggal 13, 14, 15 sudah cukup, dan itu sudah terpenuhi jenis ibadah yang kita lakukan. Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa menjaga istiqomah kita ini? Yang kedua adalah tidak kembali kepada maksiat yang telah kita bertobat darinya, dan menjauhi diri dari sebab-sebab yang memungkinkan kita untuk terpanggil untuk berbuat maksiat. Ada beberapa poin. Yang pertama, jika seandainya kita bermaksiat di sebuah lingkungan, maka adalah kita pindah dari lingkungan itu. Hal ini berdasarkan kepada kisah seorang yang telah membunuh 99 orang. Lalu dia datang kepada seorang yang suka beribadah. Dia tanya, apakah saya memungkinkan untuk bertobat? Saya sudah membunuh 99 orang. Kata orang yang suka beribadah, pandangan dia orang yang suka beribadah terhadap orang yang bermaksiat, maksiat itu adalah suatu hal yang besar sekali, sehingga dia pikir tidak ada lagi ruang untuk bertobat. Lalu apa katanya? Anda tidak ada ruang tobat. Akhirnya apa? Kalau begitu, sudah dia bunuh orang ini lagi. Karena membunuh 99, membunuh 100, membunuh 200 sama aja. Akhirnya dia bunuh orang ini menjadi 100. Lalu datanglah dia kepada orang yang berilmu agama. Lalu ditanya, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah ada peluang bertobat bagiku? Kata orang berilmu agama ini mengatakan, apa yang menghalangimu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Di sini keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang suka beribadah tanpa ilmu. Akan tetapi dia bilang, pergilah Anda kepada negeri A. Di sana orang-orang beribadah kepada Allah, maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Jangan kamu kembali kepada kampungmu, karena itu adalah kampung yang jelek. Bapak Ibu bilang Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita beribadah, kita membutuhkan sebuah lingkungan yang baik, yang bisa mendorong kita untuk bersemangat. Di antara yang kita rasakan adalah pada bulan Ramadan, di mana pada bulan Ramadan semua lingkungan kita adalah baik semuanya. Maka kita termotivasi untuk beribadah. Nah, maka untuk menjaga ibadah kita adalah kita berada di lingkungan-lingkungan yang baik. Maka karena itu, untuk menjaga taubat kita, kalau seandainya kita berada di sebuah lingkungan, kita bermaksiat di sana, adalah kita pindah ke lingkungan yang baik yang menjauhkan kita dari maksiat. Yang kedua, memilih teman-teman yang baik, teman-teman yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Kahfi ayat 28, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Rabb-Nya pagi dan sore, yang mana mereka menginginkan wajah Allah. Berteman dengan orang-orang yang soleh butuh kesabaran. Dan Nabi SAW telah memberikan perumpamaan teman yang baik, teman yang soleh
bagaikan berteman dengan orang yang menjual minyak wangi. Semuanya adalah baik untuk kita. Dan Nabi mengingatkan hati-hati dengan pertemanan yang tidak. Karena diumpamakan sama dengan orang yang berteman dengan pandai besi, yang semuanya akan mendatangkan keburukan. Kalaulah tidak membakar kain kita, minimal kita mencium aroma asap. Berbeda dengan yang membawa minyak wangi. Kalaulah kita tidak bisa membeli minyak wangi, minimal kita mencium aroma yang baik. Maka pertemanan ini sangat penting. Kalau kita ingin mengetahui seseorang, kita tidak bisa bertanya kepada orang itu sendiri, tapi pasti kita tanya siapa temannya. Itulah yang dikatakan orang Arab, anil mar'i la tas'al, sal qarinahu, innal qarina bil qarini yaqtadi. Tentang seseorang yang bertanya, tapi tanya siapa temannya. Karena seseorang akan meniru temannya dengan pertemanan yang baik. Kita lihat kisah anjing, seekor anjing di dalam surah Kahfi. Selalu kita baca, selalu dibaca oleh kaum muslimin sampai hari kiamat. Kenapa dia disebut? Karena pertemanan yang baik. Dia berteman dengan orang-orang yang soleh, orang-orang beriman, yang mereka menjaga keimanannya sehingga mereka bersembunyi di gua. Kalau kita lihat, kalaulah kita tidak begitu soleh, tapi kita berteman dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan mendapatkan kebaikannya. Maka perlu kita melihat pertemanan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, belakang Allah Subhanahu wa taala yang menjaga keistiqomahan kita adalah menambah ilmu pengetahuan agama kita. Dengan menambah ilmu pengetahuan agama kita, banyak hal-hal yang bisa kita laksanakan. Yang pertama, masuk ke dalam surga itu butuh ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya satu pintu atau satu jalan ke surga. Bapak Ibu, mudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mengatakan begini, "Enggak usahlah awak banyak-banyak mencari ilmu agama. Nanti banyak tuntutan kawak. Setelah itu kalau nawak kerajuan baru suawak." Oh, kalau gitu enggak usahlah. Lebih baik saya tidak tahu dengan ilmu agama. Itu suatu yang keliru. Kenapa? Ibadah kita membutuhkan syarat. Jika syarat tidak kita ketahui, lalu kita melakukan ibadah tersebut, sementara syaratnya tidak terpenuhi, maka ibadah kita tidak diterima. Tahu atau tidak tahu bagi kita. Maka kita harus mengetahui syarat-syarat ibadah yang akan kita laksanakan. Sebagai contoh, sholat. Kita harus tahu apa syarat sholat yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah zakat. Kita harus tahu apa syarat dari zakat. Ya, kalau kita tidak penuhi syarat itu, maka ibadah kita tidak diterima. Sebagai contoh, syarat di dalam berkorban adalah menyembelihnya setelah sholat Id. Ada seorang pada zaman Nabi, dia menyembelih sebelum sholat. Lalu kata Nabi, siapa yang menyembelih sebelum sholat, dia adalah daging yang disuguhkan untuk keluarganya. Siapa yang menyembelih setelah sholat, maka dia telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Lalu ada orang mengatakan, saya menyembelih sebelum sholat, Rasulullah. Apa kata Nabi? Sembelihlah
hewan yang lain gantinya. Nabi tidak katakan angkulah tahu nak alun, alun apa alun nak susah nak ada, biarlah. Tapi tahun besok jadi kerajaannya enggak. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukannya tidak sah. Ya, jadi syarat harus kita penuhi. Mengetahui syarat itu harus dengan ilmu. Ya, begitu juga ibadah kita boleh jadi ada pembatal-pembatalnya. Jika kita tidak mengetahui, jangan-jangan kita beribadah ternyata ibadah kita adalah batal. Maka karena itu, Bapak Ibu kalau Allah Subhanahu wa taala sangat diperlukan kita untuk menambah ilmu agama kita. Malah ulama mengatakan menambah ilmu agama lebih dipentingkan melebihi dari kebutuhan kita pada makan dan minum. Makan dan minum kita butuh 3 kali dalam sehari, tapi ilmu kita harus banyak berilmu. Apalagi Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang tidak memahami agama ini tentang muamalah, jangan dia berdagang di pasar kami, kata Umar. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan sebagai aktivitas manusia untuk berdagang, berbisnis, kita harus berilmu pengetahuan agama kita, agar apa yang kita lakukan itu adalah halal, menjadi sumber keberkahan untuk kehidupan kita. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, adalah berdoa. Kita memohon berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekokohan keimanan pada diri kita. Ini sangat penting sekali. Nabi kita Muhammad SAW selalu dia berdoa agar dikokohkan imannya di atas agama. Nabi mengatakan, sesungguhnya hati manusia ini di antara jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sesukanya. Maka karena itu beliau berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku ini di atas agama. Kita diajarkan beberapa doa, di antaranya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau tergelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Kemudian juga ibadah yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan, perlu kita selalu berdoa kepada Allah agar ibadah kita yang diberikan atau yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Nabi Ibrahim ketika dia sudah membangun Ka'bah, dia berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui.